Saya Melinda Nisa. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi komunikasi pemasaran digital produk Moel, di mana Moel sendiri merupakan merek perawatan kulit bayi dan anak asal Surabaya yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh pasangan Jonathan dan Uung Victoria. Strategi marketing yang digunakan produk Moel sendiri memanfaatkan komunitas sebagai titik awal, yang dimana di dalamnya itu berisi edukasi, penjelasan tentang kesehatan kulit bayi, masalah kulit sensitif, dan cara kerja teknologi mikrobioma. Di samping komunitas yang digunakan, Moel juga memanfaatkan saluran digital seperti Instagram, TikTok, e-commerce, YouTube, dan program afiliasi. Strategi konten dan pesan yang disampaikan itu selalu konsisten, seperti menjelaskan tentang teknologi microbioma, di mana cara menjaga keseimbangan kulit bukan sekedar hanya melembabkan. Terus juga ada diformulasikan dengan dokter sebagai keunggulan utama dibanding pesaing yang hanya menonjolkan bahan alami. Dan harga terjangkau, di mana kualitas impor tapi dengan harga produk lokal. Target audiens produk Moel ini adalah ibu atau pasangan orang tua dengan rentang usia 22-40 tahun, terutama ibu yang memiliki bayi baru lahir rentang usia 1-5 tahun. Terus ada juga ibu yang peduli dengan kesehatan kulit anak, khususnya juga ada ibu yang menghadapi kulit sensitif, kemerahan, kering, atau iritasi. Terus anggota komunitas pejuang ASI dan ibu sehat. Terus ada juga orang tua yang mencari kualitas terpercaya dengan harga terjangkau dan pengguna aktif media sosial. Karakter nada komunikasi atau tone of voice yang digunakan produk ini itu selalu hangat dan mengayomi. Contohnya penggunaan sapaan akrab seperti si ibu atau si kecil. Terus edukatif, menjelaskan secara mudah dan dapat dipahami, tetapi juga tidak menggurui, tapi juga sangat informatif. Jujur dan transparan, di mana mengakui keresahan ibu, berbagi riset dan pengembangan, dan juga tidak berlebihan dalam klaim. Terus relatable atau relevan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti berbagi pengalaman sesama ibu, membahas situasi, kebutuhan, dan perasaan yang dialami para ibu. Value proposition atau nilai tawar yang ditawarkan oleh produk Moel ini, dia mendapatkan dukungan medis yang dimana diformulasikan bersama dokter anak, dokter kulit, dan mikrobiolog, bukan sekedar klaim alami tapi juga berbasis ilmu pengetahuan. Terus menggunakan teknologi mikrobioma, di mana ini menjaga keseimbangan kulit dan memperkuat skin barrier, bukan hanya melembabkan kulit. Penggunaan bahan alami dan juga aman karena bebas alkohol, SLS, paraben, dan zat berbahaya lainnya, serta bersertifikasi halal. Dan aman sejak baru lahir karena diformulasikan khusus untuk kulit bayi yang jauh lebih tipis dan sensitif dan aman dipakai sejak newborn. Analisis model ICES untuk produk ini itu ada poin pertama, attention, yang dimana untuk mencari perhatian, Moel sendiri menggunakan kolaborasi dengan tokoh berpengaruh atau influencer besar untuk mendapatkan jutaan pengikut dalam waktu singkat. Lalu dengan membuat konten yang menjawab keresahan nyata, di mana itu judul dan visualnya yang langsung menyentuh masalah yang sering dialami oleh para ibu. Lalu ada siaran langsung yang dilakukan di platform TikTok atau Shopee Live, yang dimana halamannya utamanya itu mencari audiens untuk menarik perhatian lewat interaksi langsung. Yang kedua itu ada interest atau ketertarikan, yang dimana Moel sendiri itu sering melakukan demo produk nyata seperti menunjukkan tekstur, cara pemakaian, dan juga hasil pemakaian pada kulit sensitif. Terus kedua itu menjelaskan kulit bayi dan perbedaannya dengan kulit dewasa, dan kenapa bahan biasa tidak bisa digunakan pada kulit bayi. Terus ada ketiga pembeda dengan pesaing, itu bukan sekedar alami ya, melainkan dia juga menjelaskan tentang teknologi mikrobioma serta formulasi dokter. Terus ada search atau pencarian, di mana Moel sendiri menyediakan informasi lengkap di semua platform, dan transparansi sertifikasi uji BPOM halal dan uji klinis, dan ketersediaan informasi harga serta perbandingannya. Dan dia juga menyediakan konten buatan pengguna dan yang berisi mode 4 itu ada action atau tindakan, di mana konsumen sudah dipermudah untuk melakukan pembelian. Ini Moel sendiri sudah menyediakan ya
produknya di semua saluran pembelian seperti TikTok, Lazada, Shopee, dan juga serta situs resminya, di mana ibu bisa membeli di platform-platform sesuai yang biasa mereka gunakan. Dan juga live commerce sebagai pemicu keputusan, di mana live sendiri bisa sebagai sesi tanya jawab untuk menjawab keraguan ya, terus demo produk yang juga ditampilkan untuk para ibu agar tahu produknya, dan juga penawaran eksklusif yang hanya berlangsung pada saat live. Terus ada garansi produk atau layanan pelangganan responsif komunitas tempat bertanya setelah beli untuk mengurangi rasa takut salah beli. Share, berbagi atau rekomendasi. Komunitas itu menjadi tempat atau wadah pusat berbagi, di mana komunitas menjadi sharing ya antar ibu yang berjumlah 89.000 anggota itu. Terus yang kedua juga ada inisiatif atau afiliasi, di mana Moel menyediakan affiliate atau komisi bagi ibu yang menawarkan. Terus konten pengalaman nyata yang dibagikan ulang oleh Moel sendiri. Terus narasi yang mudah disebarkan. Analisis posisi pasar. Di bagian zona merahnya itu ratusan merek bersaing dengan merek global, contohnya Johnson Baby, Sweetsalt, Cousin, Cetaphil atau lainnya, dengan klaim atau narasi yang sama. Terus ada juga persaingan harga yang ketat dengan banyaknya merek baru yang berebut di segmen menengah dengan klaim yang hampir identik atau sama. Dan 5 perusahaan teratas menguasai kurang lebih 65% pasar secara keseluruhan. Contohnya saja Cousin Baby memegang 22% pangsa pasar tradisional. Di Samudra Biru atau Blue Ocean, teknologi mikrobioma yang digunakan oleh Moel ini adalah klaim yang belum banyak dipakai. Terus diformulasikan bersama dokter anak, dokter kulit, dan juga bukan sekedar klaim ya, karena memang berbasis otoritas medis. Terus pelopor produk perlindungan matahari khusus bayi, dan juga komunitas sebagai saluran penjual dan kepercayaan, dan juga posisi kualitas setara impor tetapi harganya lokal. Rekomendasi kombinasi strategi digital marketing solutif. Di poin pertama itu ada konten marketing yang mana tujuannya untuk menjelaskan keunikan produk Moel sendiri. Di sini bisa dengan bangun pusat pengetahuan kulit anak di situs pencarian, terus buat kata kunci baru yang belum dipakai kompetitor, lalu bisa juga dengan tayangkan hasil laporan data dan data nyata hasil uji klinis, di mana hasilnya itu ibu akan mencari informasi kulit anak dan Moel muncul sebagai sumber pengetahuan, bukan sekedar iklan produk. Kompetitor tidak memiliki konten berbasis data serupa, jadi tidak bisa bersaing di hasil pencarian. Terus ada poin 2 itu sosial media marketing, di mana tujuannya untuk membangun awareness dan komunitas melalui sosial media, di mana itu bisa dengan jadikan saluran YouTube menjadi tempat untuk mengetahui segala jenis masalah kesehatan kulit anak. Terus kita bisa mengadakan webinar rutin gratis. Terus TikTok dan Instagram itu menjadi platform utama untuk konten edukasi dan storytelling dan lain-lain. Hasilnya video panjang berisi penjelasan-penjelasan ilmiah menjadi aset abadi yang terus dilihat dan membangun kepercayaan setiap hari. Ada poin ketiga itu influencer marketing, yang dimana tujuannya untuk membangun kepercayaan dengan bukti bukan iklan. Bisa dengan gunakan influencer yang relevan, bukan semata karena followers banyak, contohnya dokter kulit atau dokter anak. Terus influencer dilarang juga membuat konten over claim, yang mana semua itu harus berdasarkan pengalaman nyata dan pengetahuan medis. Hasilnya kepercayaan datang dari pengalaman sesama ibu. Kompetitor yang hanya memakai selebriti yang tidak memiliki keunggulan ini tidak bisa bersaing di sini. Poin terakhir atau cara terakhir itu bisa dengan SEO atau SEM, yang mana tujuannya untuk menangkap orang tua yang mencari solusi. Di SEO sendiri atau Search Engine Optimization itu bisa dioptimalkan artikel pengetahuan agar muncul saat ibu mencari masalah kulit anak. Terus bisa juga dengan penggunaan Google Ads, beri kata kunci pertanyaan spesifik, arahkan artikel ke halaman penjelasan ya, bukan ke halaman pembelian. Hasilnya orang tua datang karena mencari jawaban, bukan karena iklan yang dipaksakan. Saat mereka menemukan jawaban lengkap dari Moel, maka kepercayaan terbentuk sebelum diminta untuk membeli.